Do Sambuddhassa Namo Das Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. So we are discussing the Asubha meditation, no? Navasivatika Baba, no? Session about the 9 channel grounds, no? Cemetery. So in the cemetery, some dead body are, no? 1 day dead body, 2 day dead body, 3 day dead body, no? After that, some dead body are, no, eaten by crow, no, eaten by the dog, no, eaten by the many kind of animal like that. No, we already discussing this. No. Ya, jadi kemarin kita sedang membahas tentang Mahasatipatthana Sutta Nawasiwatika Pabang ya, tentang 9 objek yang ditemukan dalam tanah pekuburan. Jadi kemarin sudah membahas sampai ketika kita melihat misalnya seorang biku ke tanah pekuburan, melihat seorang mayat yang sudah mati 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang sudah membengkak, hitam kebiruan maupun yang telah mengeluarkan nanah, dan juga telah melihat misalkan mayat yang sudah digigit ataupun dimakan oleh anjing, oleh elang, burung bangkai dan sebagainya ya. Jadi sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang Nawasiwatika Pabang ini. So 1 day before yesterday, we also go the one funeral ceremony in Lampong. No? Only 1 day dead body. 1 day only. No, but very beautiful. They make up. So now we also Chinese lady, younger than me, only 50 years old, younger than me. I say, oh, I are lucky, not yet dying. Ya, jadi kemarin lusa ketika saya sedang di Lampung, saya berkunjung diundang ke satu upacara pemakaman ya. Jadi ada seorang rekan dari umat yang meninggal. Dia adalah seorang perempuan, umurnya umur 50 tahun. Nah, tapi pada saat itu berarti di sini mayat yang dilihat adalah mayat yang baru meninggal 1 hari. Nah, tapi mayatnya itu masih cantik. Kenapa masih cantik? Karena mayatnya di make up ya. Seperti ya, di zaman sekarang banyak mayat di make up, jadi tidak asubah, melainkan subha ya. Eh, Lalu yang meninggal itu baru berumur 50 tahun, lebih muda dari saya tahu. Jadi saya waktu itu merenungkan bahwa, oh saya beruntung, saya masih bisa hidup lebih lama daripada dia. So today also we stay the Lampong, the Yayasan, the president, the Giuliani house. So her husband was already dead. No. So Giuliani is younger than me, one year. So he's 70 born, I 69 born. So oh, I also lucky, not yet died. So because his husband already died around the 40, 45 like that time. Around the 47 like that time, husband died. Ah, 37. Yeah, yeah. So already 10 years, her husband already died. Yeah, yeah, 40 lah. Ya, lalu hari ini juga saya berkunjung diundang ke salah satu pimpinan dari Yayasan Pak Auk ya, yang ada di Lampung, namanya Ci Juliani. Nah, Ci Juliani ini ternyata juga dulunya memiliki suami ya. Ci Juliani ini lahir 1 tahun setelah saya Dao, jadi maksudnya lebih muda 1 tahun daripada saya Dao. Nah, ternyata suaminya ini sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Jadi kalau suaminya ini kurang lebih umurnya sama dengan Ci Juliani, berarti eh, dia meninggalnya tuh sekitar umur 40 tahun berarti harusnya. Jadi saya juga berpikir, oh saya beruntung masih bisa hidup sampai sekarang. You know that Giuliani, right? Sometimes come to Tamasai, she meditate, Giuliani. Ya, Ci Julian ini juga kadang datang ke Taman Sari ya untuk bermeditasi. Mungkin beberapa yang kenal. When we are already 55. Lucky we are not yet dying. Okay, so another is
Another section is another dead body. Another dead body is a skeleton. No. Puna Chabran Bekawe Beku Seyatabi Paseya Seriyan Siwa Tikaya Chandidan Atika Sinkalikan Samasaloitan Haru Sabandan. So this dead body is a skeleton with the flesh and blood, and bound together by sinew, So this meaning is a flesh and blood together, Ya, jadi di bagian selanjutnya dari Nawasiwati Papang ini dijelaskan jenis mayat yang berbeda ya. Di sini bahasa Palinya adalah Atika Sangkalikang Samangsa Lohitang Naru Sambandang. Ini artinya adalah tengkorak ya, rangkaian tulang tengkorak yang masih memiliki daging dan darah ya, yang masih terikat oleh urat dan daging. ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကအာသုဘဒီသုဒ္ဓံသေချမ်းနဲ့စတဲ့ကမ္မထာတွေပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တရက်သေပြီးတဲ့တရက်သေပြီးတဲ့နှစ်ရက်သေပြီးတဲ့သုံးရက်ရှိတဲ့အလောင်းကောင်းတွေနောက်ကြီးအစရှိတဲ့လက်ဓာအစရှိတဲ့သူတွေစားထားတဲ့အလောင်းကောင်းတွေကြောင့်ပြောပြီးပါပြီဒီနေ့ကတော့အယုစုတွေအကြောင်းရောက်သွားပြီပထမယုစုကတော့အယုနဲ့သွေးတွေနဲ့လေးကြံနေတဲ့အယုစုတဲ့အကြောတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်အကြောတွေနဲ့ဖွဲ့ဆက်ပြီးတော့အသားတွေအသွေးတွေနဲ့လေးကြံနေတဲ့အယုစုတစ်ခုကိုတွေးပြီးဆိုပါစို့အဲ့လိုတွေးပြီးဆိုရင်လည်းအတုပါရှိရမှာပထမဇာတိပေါက်နိုင်ပါတယ်At that time also contemplate as asuba at that time can get first jhana Ya, kalau kita melihat objek seperti ini, seperti objek asubha ini, kita bisa menggunakan objek ini sebagai objek meditasi asubha ya. Jadi kita merenungkan sebagai tidak indah atau menjijikan ini bisa mendapatkan jhana pertama. So in this sentence, which one is about pasaya? Pasaya might see or may see like that. So saja is a third person singular bhikkhu. Ya, jadi di kalimat ini sama seperti di paragraf yang sebelumnya ya, kata kerjanya adalah paseya. Paseya ini adalah optatif ya. Ya artinya mungkin melihat. Jadi siapa yang mungkin melihat? Subjeknya adalah bhikkhu. Jadi bhikkhu ini mungkin melihat sesuatu di tanah kuburan. So see what he see, the object is the Sriyan. This Sriyan is a body, not dead body, chaditan, throw into the cemetery or channel ground. Sivatikaya is a located case. Throw in the cemetery, this meaning. Ya, jadi apa yang dilihat oleh seorang bhikkhu tersebut di tanah kuburan? Jawabannya adalah sarirang ya. Sarirang ini sebagai objeknya. Sarirang ini artinya adalah mayat. Ya, melihatnya di mana? Di Siwatikaya. Siwatikaya ini artinya adalah kuburan, tapi ditulis dalam deklinasi lokatif, menunjukkan lokasi tempat si bhikkhu ini mungkin melihatnya. Lalu caditang ini artinya adalah dibuang. Maksudnya ini merujuk kepada sarirang ya. Jadi mayat yang dibuang di tanah kuburan. So di Pali Wajama, Kriya ga Pattaya ဖြစ်ပါတယ်Pattaya ကတော့မြင်ရည်ဆိုပြီးတော့ဒီပဲပြန်ပါတယ်မြင်လျာကြီးမြင်လျာကြီးဒီတော့ပတ္တယကြည့်ပြီးတော့ကတ္တာကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နာမယောဂအနေကြီးယဟန်ဖြစ်ရမယ်ဘိက္ခုနာမယောဂအနေကြီးဘိက္ခုဒီတော့ယဟန်ကမြင်ရည်တဲ့အဲ့မှာကံကြတော့တရိယံဆိုတဲ့သေပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရပါတယ်ဒီလိုသေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နေရာမလဲဆိုတော့သီဝတိကာယသတ္တိတံဆိုတာစော့ပစ်ထားတဲ့နေရာစော့ပစ်ထားတယ်ပဲမလဲသုသံသိချိုင်း၌ဒီတော့သီဝတိကာယကတတ္တမိဝိပါလို့ခေါ်ပါတယ်တတ္တာနိယတတ္တမိဝိပါအနေကြီးဒီတော့သတ္တိတံကတရိယံကြည့်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်တရိယံကနေကိနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်သူလည်းနေကိနဲ့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါကဒုတိယဝိပါအနေကြီးပေါ့ဒီတော့သတ္တိတံလည်းဒုတိယဝိပါအနေကြီးပဲဒီတော့
The Triyan go to do that Satitan to Kudam Hobu, Attika think Rikan, Tamada Loitan, Naruta Banadi Toboale, the Triyan so that no, they be a long go to do that. And it doesn't make time so better at the Kanagoa. Three in a late January, no. အထက်ကသင်္ကလေးကံနော်အယုစုကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့အကျောတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်အကျောတွေကရှိသေးတယ်နော်အကျောတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတာရှိသေးတယ်အကျောတွေမပြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်မှတခုတွေးပြီးဆိုရင်အောက်တုပါရှုရမယ်နော် so not only satitan အထက်ကသင်္ကလေးကံ also နော် modifying to the triya နော် samasalohitan also modifying to the sriya နော် narusaban also modifying to the sriya Ya, jadi perlu diingat ya, perlu diketahui bahwa sarirang dan caditang itu ditulis dalam deklinasi yang sama, yaitu akusatif ya. Jadi mereka itu merujuk kepada hal yang sama. Jadi mayat atau sarirang itu adalah yang dibuang. Jadi caditang ataupun yang dibuang itu merujuk kepada mayat tersebut. Jadi mereka ini sama. Makanya merujuk kepada hal yang sama, makanya mereka juga ditulis dalam deklinasi yang sama. Tapi bukan hanya mereka berdua yang merujuk kepada hal yang sama. Kata-kata selanjutnya juga ini merujuk kepada hal yang sama, yaitu mayat tersebut, yaitu adalah Atika Sankalikang. Atika Sankalikang ini artinya adalah rangkaian tulang ataupun tengkorak ya, rangkaian tulang manusia. Ini kan merujuk kepada mayat tersebut ya. Lalu Samangsa Lohitang artinya adalah yang masih memiliki daging dan darah. Ya, ini juga merujuk kepada mayat yang dibuang di kuburan tersebut. Lalu yang selanjutnya juga Naru Sambandang. Ini juga sama. Artinya adalah terikat oleh urat-urat. Nah, ini juga merujuk kepada mayat yang sama yang dibuang di pekuburan. Jadi mereka semua sama ditulis dalam deklinasi akusatif. But Indonesia, such kind of no dead body are difficult to see maybe. Sometimes have to purposely request in the medical university like that. No? At that time, sometimes they allow to see the bhikkhu like that. Some they have the teach their student. At that time, they show that together with their student and bhikkhu together like that. One time, we Nagasena Unyanu Kansa, we went there this medical university and see their dead body. Yeah. Yeah, sadly cannot allow. Yeah. Ya, jadi, tapi saya mengatakan bahwa mungkin di Indonesia ini sulit untuk melihat mayat yang seperti ini ya. Jadi mungkin kalaupun ingin melihat mayat yang seperti ini harus dari kerjasama dengan para dokter ya. Para dokter kan kadang di universitas itu kadang mereka mempunyai mayat untuk dipelajari gitu ya. Mayat yang sudah mati beberapa hari bisa dipelajari oleh dokter. Jadi mungkin harus kerjasama dengan universitas ataupun bagian kedokteran untuk bisa melihat seperti ini. Saya juga mengatakan waktu dulu sempat diundang ya oleh bagian kedokteran itu ataupun universitas tersebut untuk melihat mayat yang digunakan untuk dipelajari ya. Waktu itu diundangnya bersama dengan Bante Nagasena dan juga Bante Nyanukamsa dan sebagainya. Tapi kurang beruntungnya saya tidak diundang juga karena waktu itu mayatnya adalah mayat laki-laki. Jadi hanya diizinkan untuk para biku yang laki-laki. Would see a dead body thrown away in the channel. Can. Because they use they think they're Lucratic case, so they made like that. Yeah. Might see also kind. So after seeing this dead body, according to this commentary, you can get the first jhana. No? So after that, Ijjata Beta, internal, external, Kaya also Nama Kaya, Rupa Kaya have to descend. The say like that previous session. No? Is that Ijjata internal, Rupa Kaya, Nama Kaya. After getting jhana, no? Based on this jhana, at that time light coming from the western light. No? At that I can see the Rupa Kalapa and thought process also, no?
After seeing the Namarupa, after that Samudaya Dhammanupasi, Vaya Dhammanupasi, no? Have to see the cause of the Namarupa also. No? After that contemplate Anicca Dukkha Anatta. No? Ya, jadi setelah melihat mayat yang misalkan tadi ya yang sudah meninggal tapi masih berupa tulang yang terikat oleh daging dan darah dan juga terikat oleh urat, maka menurut kitab komentar dijelaskan bahwa dengan objek seperti ini seorang yogi bisa mencapai tingkat jana pertama ya. Nah, lalu setelah dia mencapai tingkat jana pertama, dia bisa melanjutkan latihannya ya. Lalu dengan mengetahui rupa yang internal maupun eksternal dan juga nama ataupun batin yang internal maupun eksternal, sama seperti paragraf sebelumnya. Jadi dia mengetahui nama dan rupa yang internal dan nama dan rupa yang eksternal. Lalu setelah itu dia berlatih samudaya dhamma nupasi dan waya dhamma nupasi, samudaya waya dhamma nupasi. Ini adalah mengetahui sebab akibat, berlatih paticca samuppada ya, nama rupa sebab akibat dari nama rupa tersebut, dan juga merenungkan anicca dukkha anatta terhadap segala fenomena nama dan rupa. Jadi sama seperti bagian sebelumnya. ဒီလမ်းကောင်းမှာပထမဇန်ရပြီဒီဆိုရင်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းယုဒိနာတွေကိုပြန်ရှုရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပထမဇန်ဆိုတဲ့သမာဓိကလည်းသမာဓိမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီပထမဇန်သမာဓိကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်နဲ့မိမိရဲ့ယုံနာပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့ယုံနာကိုခြုံငိုပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်။ပြီးတော့အသက်မဲ့ရည်မြေတောတောင်တွေလည်းရှုရပါတယ်နော်။အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကြာမှာအဲ့ဒီယုံနာတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းရှာဖွေရပါတယ်နော်။အတေးကနော်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီယုံနာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရှုပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာဆက်ရှုနော်အဲ့ဒါတွေကတော့အရင်ပိုင်းကနော်ရှင်းပြရတဲ့အတိုင်းပဲရှုရမှာနော် So this Atthika Sinkalika Samasa Loya Naru Sabada no so maybe some country is a stay easy maybe like Tibet no some country they are throw in the cemetery naturally they throw like that no that I can see such kind of dead body no so but Indonesia not easy anything no so but Pausology teaching method also sometimes wonderful like that so no need to go to the cemetery maybe based on the Anapana full jhana or Kasina or jhana after that no they take their previous already see the dead body like that. After that this dead body by mind move to the future like that. And then this dead body changing the condition like that. This another light can changing the dead body slowly changing and take the skeleton like that. And that more easy. No need to go to the cemetery. Ya, jadi saya menekankan sekali lagi ya bahwa di Indonesia mungkin sulit untuk menemukan mayat yang seperti ini yang sudah terlihat sebagai tulang tapi masih memiliki daging dan darah dan masih terikat oleh urat ya. Tapi kalau di negara seperti Tibet mungkin itu lebih mudah ya. Jadi kadang mereka itu masih membuang mayat itu langsung di tanah pekuburan. Jadi bisa melihat objek mayat yang seperti ini. Nah, tapi Sedo juga mengatakan Paul Sedoji ada juga punya cara untuk berlatih objek mayat ini tanpa harus ke kuburan ya. Yaitu tapi harus melalui jana keempat dulu ya dari kasina maupun anapana ya. Jadi dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan oleh jana tersebut, kita mengingat kembali mayat yang sudah pernah kita lihat sebelumnya gitu. Lalu dengan kekuatan cahaya tersebut kita juga bisa seperti melihat ke masa depan dari mayat tersebut. Jadi mayatnya itu seperti kita bisa lihat 7 hari lagi itu mayatnya seperti apa gitu, atau di masa depannya seperti apa. Jadi kita bisa melihat posisi mayat tersebut ketika dia sudah menjadi mayat yang terlihat tulangnya tapi masih ada darah dan dagingnya yang masih terikat oleh urat. Jadi ini berdasarkan dari kemampuan jhana, cahaya kebijaksanaan yang didapat dari jhana. ဒီလိုရုပ်စုမျိုးကတော့နော်ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်မှာလည်းနည်းနည်းတွေ့ရခဲပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖောက်ဆော်ကြီးရဲ့နော်သင်ပေးတဲ့နေရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဥမာဒီကတိုင်းသုဒ္ဓဇံတို့လိုအာနာပါနသုဒ္ဓဇံတို့လိုနော်တမာတိတွေအောက်ကောင်းတဲ့ဇံမျိုးတွေဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့
အရင်အတိတ်ကကိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုရှုရပါတယ်နော်ပြီးတော့အလောင်းကောင်ကိုနော်အနာဂတ်ဘက်ကိုနော်တိုးပြီးကြည့်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကနော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အမူအရာတွေပြောင်းသွားပါတယ်အခြေအနေတွေပြောင်းသွားပါတယ်နော်တချို့ဆိုဘယ်လောက်များပြောင်းသွားလဲဆိုရင်အမှုတွေရောက်တဲ့အထိပြောင်းသွားပါတယ်နော်မြကြီးတဲ့ရောက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုနော်အယုစုမှုလေးတွေဖြစ်တဲ့အထိကိုသူတို့ရှုလို့ရကြတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်Some people they are very jammed to the future. At that time, they can see the skeleton particle also. Skeleton are very quick changing like that because they are moving very fast. Concentration is very good. They can see, but at that time, this dead body also maybe already such kind of condition maybe after 10 years, 20 years like that, right? The dead body. The dead body, maybe ancient time, no cremation, they were also like that. They bury under the ground like that. So after maybe 20 years, sometimes cannot find this skeleton also like that. Yeah, they become very small dust like that. Ya, saya mengatakan ada beberapa yogi juga yang kalau konsentrasinya bagus, kadang mereka itu bisa mengubah mayat yang pernah mereka lihat ini dengan cepat, maksudnya melihat masa depan dari mayat tersebut gitu ya. Jadi misalkan bisa melihat 10 tahun lagi mayatnya akan jadi seperti apa, 20 tahun lagi mayatnya akan jadi seperti apa. Dan bahkan kadang mereka bisa melihat bahwa mayat ini sudah menjadi debu gitu, sudah tidak ada bentuknya lagi, hanya debu partikel saja gitu. Karena sudah 10 tahun atau 20 tahun. Saya sudah mengatakan juga di Dawei kebiasaannya dulu itu juga tidak dikremasi ya, tapi melainkan dikubur. Jadi setelah 10-20 tahun, kadang jika ada penggalian kuburan itu, kadang sudah tidak ditemukan lagi ada tulang ataupun ada apa, karena mayatnya itu sudah melebur jadi debu. Nowadays they make cremation so very easy to become ash. Nowadays a lot of the cremation, right? Ojai. I don't know never mind. So anyway, you can try the Asubha Bhavana, no? Ya, tapi saya mengatakan di zaman sekarang banyaknya dikremasi, jadi baru meninggal 1-2 hari sudah jadi debu gitu ya. Ya, tapi bukan itu masalahnya. Yang penting kita harus melihat mayat ini sebagai asubha. But Buddha time is a very easy idea, such kind of asubha. Samasa loita narusava. Another also like that. Atika singalika nimansa loita mekita narusavanan. Without flesh, no meat, or eaten by animal maybe. Now smear with the blood, this such kind of the skeleton like that, but bound together by sinew tendon. Now a children a pressure video, a thought of machine, no, three in the lake can eat it. Yozu, no, any yozu go there, other bashu never, no. Ya, jadi sudah mengatakan mungkin di zaman Buddha ini jauh lebih gampang untuk menemui objek-objek mayat seperti yang dijelaskan dalam Nawasiwatika Papang ini ya. Jadi kita lanjut ke objek berikutnya yaitu Atika Sankalikang Nimangsa Lohita Makhitang Narusambandang. Ini artinya kurang lebih sama ya, yaitu mayat yang dibuang di pekuburan yang masih memiliki tulang ya, tengkoraknya terlihat jelas, tapi dia sudah tidak ada dagingnya. Nah, tidak ada daging, tapi dia berlumuran darah tengkoraknya ini dan terikat bersama urat-uratnya. Gitu. Jadi ini perbedaannya dengan yang tadi adalah yang sekarang ini sudah tidak ada dagingnya. Yeah. Dodo is they are Piyala. Piyala meaning is they not writing the full version. Full version is after Narusavana, after the had to write. So Imam Kaya Upasana already. No, this is a full version. No, full version. After that, so Imam Kaya Upasana already. Eyanko Ibiko Kaya Ewan Damo, Ewan Bawi, Ewan Nati Doti. Like, no. After that, Iti Ejatan wa Kaya Nupasi Weadi, Vedawa Kaya Nupasi Weadi. Ejata Vedawa Kaya Nupasi Weadi, Adada Samudia Dhamma Nupasi, Waya Dhamma Nupasi, Samudia Dhamma Waya Dhamma Nupasi, Abdada
Athikaya Dewa Banasa Sati Pijupatita Hoti Yawa Dewa Nyana Mantaya Bresri Mantaya Anisito Yawi Naja Kiti Loki Upari Ante here. Ante that ante araship like that. Every aspect. Every part. Yeah. What hands on this baby? Payala. PE is a Payala. Pali called Payala. Payala. Baby. No, Peti. Payala. Payala. Payala is a Pali word, no? Tito. Payala. Yeah. Payala. No. Okay. Ya, jadi kalau kita lihat di suta ini kan setelah yang tadi Samang Salohitang, Naru Sambandang, terus ada titik-titik-titik gitu ya. Ini banyak di suta ini bisa ditemukan seperti ini, titik-titik-titik. Kadang juga ada titik-titik-titik terus PE terus titik-titik-titik. Ini artinya sama seperti sebelumnya lanjutannya gitu ya. Jadi ini tujuannya untuk menghemat tempat gitu ya. Jadi sebenarnya seharusnya ada pengulangan yang sama. Jadi setelah Atika Kalika Samang Salohitang Naru Sambandang itu harusnya ada lagi tulisan So Imamewa Kayang Upasangharati Ayam Piko Kayo Ewang Damo Ewang Bawi Ewang Anati Toti Ite Aja Tangwa Kayo Kayang Upasiharati Bahida Ajata Bahida Samudaya Waya Dama Samudaya Waya Dama Atika Yoti Wapanasa Sati Pascipati Hoti Yawa Dewanya Namataya Pati Sati Mataya Anisito Cawiharati Naca Kinci Loke Upadayati. Baru lanjut yang ke selanjutnya. Tapi itu intinya yang titik-titik-titik dan PE itu adalah untuk singkatan, untuk menyingkat suta gitu ya. Nah, karena sama seperti yang sebelumnya. PE YYA long A P no Payala. Payala မြုပ်တယ် Payala မြုပ်တာကိုသူမသိလို့မေးတာပါ Payala မြုပ်တယ် Payala မြုပ်တယ်ဆိုတာကနော်ဒီစာပိုက်ကိုအကျဉ်းချိုးခြင်းလို့ဆက်ပြီးတော့နော်ဖူပါရှင်းမရေးတာကို Payala မြုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာပါဠိမှာတော့ပေဆိုပြီးတော့ခံလိုက်တာပါပေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ချိုးကလည်းပေလို့ပဲဆက်ဖတ်လိုက်တယ်ပေပေရလာတွေပြန်ဖော်มาလားပေရလာတွေဖော်နိုင်တော့ကောင်းစိုးပေါ့ဒါပေမဲ့မဖော်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းရောက်လို့ရပါတယ်ရောက်လို့ရပါတယ်နော်ပေရလာတွေကပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေရလာတွေပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ဖော်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဦးစင်းဆရာတစ်ပါးရှိသေးတယ်ဒီတရားကျမ်းကိုရေးတဲ့ဦးစင်းဆရာဥပန္တိတသူကကွန်ပျူတာ programmer ဆိုတော့သူက IIT မှာသူ chemical သူကဘာနဲ့ပြီးလဲဆိုတော့နော်mechanical နဲ့ပြီးတယ်သူကနော် program နဲ့ဝါသနာပါတယ်အဲ့နဲ့သူကဦးစင်းနဲ့လည်းကြီးတယ်သူကဖိုးကြီးဝါဒကြာပြီဆိုတော့သူကသူလုံနေတယ်ပြောတော့ပြီးတော့မသိဘူးပဋ္ဌာန်းကိုသူကရင်ပေရလာဖို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းရုပ်ပေရလာဖို့ပြီးကြိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာမှာရှိတဲ့စာရွက်တွေမလောက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီမလောက်တဲ့ဟာကိုသူလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒီ program နဲ့ပြန်ဖော်မှာပေါ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပေရလာမြှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီဒါဆိုရင်စာရွက်မကူတော့ဘူးပေါ့သူပြောတာစာရွက်မကူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပေရလာ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပေရလာမြှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့သူကအဲ့ဒီဒါပေမဲ့မအောင်နေသိဘူးနဲ့တူရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပေရလာမြှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေအများလုံးအားကြီးတယ်သူကအဲ့လိုဒါမှရှိတဲ့စာရွက်တွေမလောက်ဘူးလို့ပြောတာကိုအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းရုပ်ပေရလာဖို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုထိများတာကိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးအဲ့လို Okay what is my Atthika Sinkalik Okay နော်နောက်တစ်ခုကြတော့နော်Atthika Sinkalikan နိမန်စာလောဟိတမခိတနော်ဟောဒါပြီးသွားပြီတင်တယ်နော်အသာရောသွေးရောမရှိဘူးနော် This skeleton already finished without flesh smell with blood already finished no another is no longer having flesh and blood no flesh and blood already dying I think blood also already dying no but stay the bind by the sinew
Ya, jadi objek yang selanjutnya yang dilihat di kuburan adalah Atika Sangkalikang Apagata Mangsalo Hitang Naru Sambandang. Ini artinya adalah seorang mayat ya, sebuah mayat yang masih memiliki tulang ya, tulang terlihat jelas, tapi dia sudah tidak lagi memiliki daging dan darah. Tapi dia masih tulang-tulangnya itu terikat oleh urat-urat. So some skeleton are no stay the light body also can get in the everybody has a skeleton inside the body, right? So not yet dying. Skeleton is possible to see the skeleton. Not yet dying, but can see skeleton also. No. Ya, jadi karena kita semua memiliki tengkorak ya, walaupun kita masih hidup, jadi maksudnya dengan kekuatan meditasi pun kita bisa melihat tengkorak kita sendiri ataupun orang lain dengan kekuatan meditasi. But one the lady yogi maybe in Nepal, at the time he discerned the full element meditation. No. Within one day she saw the skeleton, her skeleton, because the previous practice maybe. And then I said along to continue the skeleton meditation. So very quick she meditation very quick. Within 1 month, maybe reach to the vipassana like that. Ya, jadi Previous parami. Ya, jadi saya mengatakan ada satu yogi Sele ya, Sele. Ya, Sele now. Ya, satu orang yogi ataupun Sele yang dia berlatih meditasi 4 unsur itu sangat cepat ya. Jadi dalam satu hari dia itu bisa melihat tengkoraknya sendiri gitu. Jadi karena mungkin dikarenakan oleh parami masa lampaunya ya. Jadi ketika dia melapor kepada Pak Oksadoji pun memperbolehkan dia untuk ya udah kamu lanjut aja latihan skeleton itu apa tengkorak itu ya, lanjut latihan. Dan memang karena parami masa lampaunya besar, jadi dia dikatakan bahwa dalam 1 bulan itu dia bisa langsung berlatih vipassana dalam 1 bulan. So therefore some yogi are very good parami, better than me like that. Better than us, some yogi are. So therefore careful, to advise them. Should not be the disturbing their practice. Some people they have the skeleton parami, continue their skeleton. Some people have the aloka kasina parami, continue the aloka kasina like that. Not only anapana. We don't know their parami like that. Ya, jadi maka dari itu karena kita tidak mengetahui parami masa lampau dari masing-masing orang ya. Jadi kadang ada orang yang punya parami di kehidupan lampaunya sudah berlatih misalkan kasina cahaya ataupun tengkorak, meditasi tengkorak. Jadi untuk kadang yogi ataupun meditator itu kadang Sayadaw mengatakan paraminya bahkan lebih bagus daripada Sayadaw ya. Jadi maka dari itu Sayadaw menghimbau khususnya mungkin kepada guru meditasi ya, ataupun yang ingin memberikan masukan kepada mereka itu kadang harus hati-hati ya, karena kadang latihan mereka tuh agak berbeda dengan kita karena misalkan kita tidak tahu mereka sebelumnya sudah pernah berlatih kasina cahaya ataupun tengkorak, meditasi tengkorak. Jadi kadang saya pun menganjurkan ya sudah kamu lanjutkan saja, misalkan coba lanjutkan kasina cahaya ataupun tengkorak gitu ya, karena saya pun tidak mengetahui di kehidupan sebelumnya mereka itu sudah pernah berlatih atau belum sesuai paraminya mereka. So yesterday also one yogi in Lampung. So generally we teach the anapana. Anapana easy to teach, right? And then everybody is trying anapana, but the yogis say light appear like that. And it's very interesting the light like that. And it's very easy to see the light. And also can get concentration also. So such kind of yogi are maybe they are aloka kasina parami maybe in the past life. And then I'll have to allow to try the aloka kasina also. Ya, jadi walaupun secara umum saya mengajarkan biasakan meditasi anapana ya, karena mudah untuk diajari gitu ya. Nah, tapi kadang ada pengecualian gitu. Kadang contohnya kemarin misalkan di Lampung ada seorang yogi ya, walaupun diajarin anapana, dia mengatakan bahwa dia selalu melihat cahaya dan juga sangat mudah untuk mendapatkan cahaya ini. Dan juga ketika cahayanya ini muncul, dia sangat tertarik kepada cahaya ini dan juga bisa mendapatkan konsentrasi dari cahaya ini. Jadi pada saat itu pun saya menganjurkan dia untuk ya sudah coba kamu berlatih
kasina cahaya gitu. Karena mungkin di kehidupan lampaunya dia sudah memiliki parami berlatih kasina cahaya. Jadi kadang eh, eh, dalam kasus-kasus tertentu Shadow pun membolehkan untuk berlatih sesuai apa yang dilaporkan. So therefore, Buddha allowed therefore samadhi, concentration, 40 meditation subject, 40, no, no 1, no 2, no 3, no. According to Pali, is a 38 meditation, no, 38 Pali, no, Buddha already say 38, no, but in the Abhidhamma Sangha and Visuddhimagga 40, no. Because Abhidhamma Sangha, they follow the Patisambhidhamma. So Aloka Kasina is under the white Kasina. Akasa Kasina under the Akasa Nijana Jana. Therefore, Buddha said 38 only. 30 also low lah. The same lah 38 and 40 are the same. No? Ya, jadi saya mengatakan Buddha mengajarkan kan ada 40 objek meditasi ya, bukan cuma satu, bukan cuma anapana. Tapi saya mengatakan sebenarnya di dalam teks Pali yang diajarkan oleh Buddha, objek meditasi itu hanya ada 38. Nah, tapi sementara di Abhidhamma Sanggaha dan Visuddhimagga itu mereka menulis 40. Tapi sebenarnya mereka sama saja kata Sedo ya, karena Visuddhimagga dan Abhidhamma Sanggaha ini kadang mereka merujuk kepada kitab Patisambhidamagga. Di dalam Patisambhidamagga itu ada 40 objek meditasi. Jadi dari 40 itu kalau misalkan kita ingin merangkum ke 38 objek yang diajarkan oleh Buddha, di situ dijelaskan bahwa aloka kasina ataupun kasina cahaya itu dimasukkan sebagai kasina putih. Lalu untuk akasa kasina ataupun kasina ruang itu dimasukkan sebagai akasanan cahaya tanah gitu, akasa ruang tanpa batas. Jadi ini makanya di dalam sutta menjadi 38 sementara di yang satu lagi menjadi 40. So Buddha time is a very easy, no, to ask the Buddha, Bhante, which meditation is suitable for me? And then the Buddha knew. Sometimes Buddha gave only the white cloth to the Chula Pandaka. White cloth only Buddha gave. At that time, Chula Pandaka see the white cloth, at that time white kasina appear. At that time easily attain the first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. After that, Buddha instructed Vipassana. Attain Arahant within one day. No, so very easy Buddha time. Buddha know Dhammadika, which meditation possible like that. Asubha. Similar. Ya, jadi saya mengatakan kalau di zaman Buddha mungkin lebih gampang ya untuk bermeditasi karena kita bisa langsung bertanya kepada Buddha, objek meditasi apa yang cocok untuk saya gitu. Karena Buddha bisa melihat parami masa lampau kita. Contohnya ketika Buddha mengajarkan Bante Chula Pantaka, Buddha hanya memberikan satu lembar kain putih gitu. Jadi karena menggunakan kain putih ini, Bante Chula Pantaka pun dia menggunakan ini dan dia melihat warna putih, dia pun bisa melatih kasina putih dengan mudah ya. Lalu dengan kasina putih ini dia mencapai jana 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu dia pun diajarkan oleh Buddha untuk berlatih Vipassana ya. Jadi dalam satu hari bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, tapi ini adalah di zaman Buddha ya, ketika ada Buddha yang bisa memberitahu parami kita lampaunya apa. So Buddha instructed, no, to touch the white cloth by hand after getting for jhana, no. So this practice can be found in the sub-commentary only like that, not directly the Pali like that. So really they practice white kasina first. After that, Rajoharana have to touch in this cloth again. And then this white cloth became the dirty because the touching my hand, right? So because the previous parami, one life, the student Balaga became the king. At the king time, his sweat coming out, he go outside the traveling. At the time, he weapon by the white cloth, maybe handkerchief, maybe. At the time, the sweat touching the handkerchief at the time dirty. Like so, such kind of the sanya he has previous like that.
So every day we also that white tissue by there. We always wipe our face, right? Always dirty, right? You can see, right? This is a good for me. Oh, this white is touching my body. This white also become dirty. Have to contemplate like that. No, because this body, this very pure white tissue also become dirty. Like that. Have to reflect every day. This is a good parami, no? So Surapannaka is such kind of past parami like that. So because the Buddha gave this meditation, Rajoharana, 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 stay arashi like that. No, he can get there, such kind of the anicca senya, dukkha senya, anatta senya, asubha senya. Ya, jadi saya mengatakan sebenarnya yang ketika Buddha memberikan kain putih kepada Culapantaka itu Buddha sedang mengajarkan tentang kasina putih ya. Tapi setelah itu kan ada cerita bahwa Bante Culapantaka ini meremas-remas ya, disuruh untuk meremas-remas kain putihnya itu dan akhirnya menjadi kotor kain putihnya itu, jadi tidak putih bersih. Nah ini hanya bisa ditemukan di kitab subkomentar penjelasan bahwa itu sebenarnya sudah masuk mungkin ke Vipassana ya, merenungkan bahwa ini anicca, dukkha dan anatta, bahwa bahkan kain yang putih ini ketika diremas-remas terus ataupun bertemu dengan keringat yang keluar dari tangan, maka dia berubah menjadi tidak suci, tidak murni, kotor. Nah ini adalah perenungan anicca, dukkha, anatta, asubha, menjijikan, dan juga ini berarti Vipassana. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Buddha mengetahui di kehidupan lampaunya Bante Culapantaka ini, suatu kehidupan dia terlahir sebagai seorang raja ya, seorang raja, dan pada saat itu setelah keluar dari istana, maksudnya setelah mungkin berburu ataupun berkegiatan di luar istana, ketika kembali dia itu berkeringat, dan ketika berkeringat itu dia menggunakan sapu tangannya ataupun kain putih mengelap keringatnya. Lalu setelah itu dia melihat bahwa oh, kain putih ini berubah menjadi kotor setelah terkena dengan keringat saya. Jadi ini adalah persepsi yang dia miliki waktu itu. Maka dari itu ketika Buddha mengajarkan untuk meremas-remas sapu tangan ini, Bante Culapantaka pun bisa memiliki persepsi yang sama lagi gitu. Jadi saya mengatakan ini adalah latihan yang bagus ya. Jadi mungkin setiap hari kita pakai tisu untuk misalkan mengelap mulut ataupun wajah ya. Dan tisu yang tadinya putih bersih menjadi kotor. Nah pada saat itu kita harusnya merenungkan setiap hari bahwa oh bahkan tisu yang putih bersih seperti ini ketika bersentuhan dengan tubuh saya menjadi kotor dan menjijikan. Jadi ini adalah perenungan yang baik untuk kita lakukan setiap hari. Yeah. Is such a almost in two, right? The Mahakama. Yeah. So Culapantaka brother also Mahapandaka Arahant. Arahant also firstly teaches Culapantaka treatment. Not successful. Not successful. We teach Priyati also, but no, even one stanza also cannot memorize. Yeah. Because one of the past life, no, he looked down to other. Look down to other. At the time, that light is a very sharp wisdom. Can memorize easily like that. Like you photographic memory. Because he memory very easy, right? Some people, one we also cannot memorize Patimokkha like that. 2 we also cannot memorize Patimokkha. At the time he wrote down to other. Because this karma, mana. This mana karma, this last life, he brought to his memory. Because at the time akusala karma vipaka are not yet finished. Not yet finished. But one day this akusala karma vipaka are destroyed by his kusala karma like that. Who's kusala karma is that he met with the Buddha. This is a kusala karma like that. This is a good kusala karma. He met Buddha and he also followed the Buddha instruction. At the time he got the concentration. At the time all akusala karma vipaka are finished. Now, thank you.
and he remember past time that he did the wrong thing because of the remorse. No remorse, right? No remorse, no remorse, no remorse. Yeah, he understand the karma only. He got the concentration at the time already overcome already. Already overcome. The story from the Yeah. So even his brother Mahapandaka also cannot teach him. Buddha only can teach. Like Sariputta student also like that. Sariputta also teach his student 3 months. But he gave them Asubha meditation. At that time, student not happy. Student want to see beautiful object. At that time, Buddha no. Sariputta, please leave your student together with me. You can see evening time, your student became around. You know? And then the Buddha gave a very beautiful lotus flower, red color, lohita. No, lohita kasina appear like that. After that, Buddha instruct the vipassana. At that time, at evening time, arash. This is Sariputta and student. Ya, jadi dijelaskan bahwa Bante Culapantaka ini sebelum mencapai tingkat kesucian arahat itu, sebelum diinstruksikan oleh Buddha untuk berlatih dengan kain putih itu, sebelumnya itu Bante Culapantaka itu sudah 3 bulan berlatih dengan kakaknya yang disebut Bante Mahapantaka. Bante Mahapantaka ini adalah seorang arahat ya. Tapi walaupun Bante Culapantaka ini diajarkan oleh seorang arahat, diajarkan pariyati juga, tapi selama 3 bulan bahkan Bante Culapantaka tidak bisa menghafal satu syair pendek pun. Jadi walaupun seorang arahat yang mengajarkan Bante Culapantaka tetap tidak cocok caranya, tidak sesuai, tidak efektif ya. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan sebenarnya di kehidupan lampau Bante Culapantaka ini pernah melihat rendah orang lain dan mengolok-olok seseorang yang kecerdasannya rendah gitu. Padahal di kehidupan tersebut Bante Culapantaka itu adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi, kecerdasan yang tinggi. Dia bisa menghafal, memiliki memori yang sangat cepat dan sangat kuat. Tapi dia meledek orang lain yang memorinya tidak begitu bagus. Maka dari itu karena hasil dari perbuatan buruk ini, di kehidupan terakhirnya dia terlahir sebagai orang yang bodoh ya, orang yang tidak memiliki memori yang baik. Nah, tapi setelah dia bertemu Buddha dan juga itu sebenarnya ada kusala kama yang berbuah ya, bertemu dengan Buddha dan diinstruksikan langsung oleh Buddha dan dia mengikuti instruksi dari Buddha. Ini adalah kusala kama dan pada saat itu wipaka dari akusala kamanya yang sebelumnya yang mengolok-olok orang lain, ini pada saat itu juga sudah habis. Maka dari itu hasil dari kusala kama yang baru pun bisa berbuah. Makanya dia bisa mencapai tingkat kesucian arhat pada hari yang sama. Lalu tadi juga ada contoh muridnya Bante Sariputta ya, muridnya Bante Sariputta yang berlatih 3 bulan bersama Bante Sariputta tapi tidak mencapai kemajuan apa-apa dalam meditasi. Lalu pada saat itu pun Buddha mengetahui hal ini dan bertemu dengan Bante Sariputta. Lalu Buddha bilang, Sariputta, sini kasih murid kamu kepada saya gitu. Kamu bisa lihat nanti malam ini juga dia akan mencapai tingkat kesucian arahat. Kenapa seperti itu? Karena Buddha mengetahui si muridnya Bante Sariputta ini dia memiliki parami bahwa dia itu sudah beratus-ratus kehidupan terlahir sebagai pandai emas berturut-turut. Ya. Sementara di kehidupan terakhir itu diberikan objek meditasi oleh Bante Sariputta adalah objek asubha ataupun objek yang menjijikan. Nah, makanya tidak cocok karena dia ingin melihat hal-hal yang indah. Maka dari itu Buddha yang bisa mengetahui parami masa lampau seseorang, Buddha pun memberikan objek yang indah yaitu sebuah teratai merah. Ya. Jadi ini digunakan oleh si muridnya ini untuk berlatih kasina merah. Nah, setelah itu baru dia berlatih vipassana sampai mencapai tingkat kesucian arahat di hari itu juga. Jadi ini perbedaan antara diajarkan oleh seorang arahat yang biasa, yang muridnya Buddha dengan diajarkan oleh Buddha langsung. Good, thanks, sir. Tomorrow continue. Ya, lanjut besok ya. Idame punyam asawakaya wa hotu. Idame punyam nivanasa pacayo.
Mama punyawang sabasatana wajim desa mesama punyawang lavandusa. Sadhu, sadhu, sadhu.